Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Rizkika dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menyetor hafalan kimia yaitu mengenai paket 4, yaitu pembuatan unsur logam. Pertama yaitu halogen. A. Pembuatan dan manfaat klorin atau klorida. Yang pertama yaitu reaksi karpur klorin dengan asam sulfat, yaitu reaksinya CaO Cl2 solid plus H2SO4 aquos itu menghasilkan CaSO4 aquos plus Cl2 gas plus H2O liquid. Kedua yaitu oksidasi Cl-. Itu reaksinya yaitu MnO2 solid plus 2H2SO4 aquos plus 2 NaCl aquos menghasilkan MnSO4 aquos plus Na2SO4 aquos plus 2H2O liquid plus Cl2 gas. Adapun manfaat-manfaat dari klorin yaitu yang pertama yaitu untuk klorinasi hidrokarbon bahan baku industri plastik. Yang kedua yaitu untuk pembuatan tetraklormetana dan yang ketiga yaitu pembuatan etil klorida yaitu C2H5Cl. Yang keempat untuk industri pestisida. Dan yang kelima yaitu sebagai bahan disinfektan dalam air minum. Dan keenam sebagai pemutih pada industri kertas dan pulp. B yaitu pembuatan dan manfaat bromin atau bromida. Pada reaksi bromida ini dengan klorin bentuk reaksinya yaitu 2NaBr aquos plus Cl2 gas itu menghasilkan 2NaCl aquos plus 2Br liquid. Kemudian manfaat bromin yaitu untuk membuat etilena bromida C2H4Br2 dan untuk membuat AgBr. Kemudian yang C, pembuatan dan manfaat iodin 1. Reaksi pembentukan iodin yaitu 2Kl aquos plus Mn2 solid plus 2H2SO4 aquos itu menghasilkan K2SO4 solid plus MnSO4 solid plus 2H2O liquid plus I2S. I2 solid. Kemudian manfaat iodin itu adalah untuk obat-obatan, antiseptik, dan untuk membuat perak iodida atau AgL. Yang kedua yaitu alkali. Pada natrium atau Na, yang pertama yaitu pembuatan natrium dibuat dari elektrolisis lelehan natrium klorida NaCl yang dicampur dengan kalsium klorida dalam sel daun. Reaksi elektrolisis pada sel daun yaitu NaCl liquid itu menghasilkan Na plus liquid plus Cl- liquid dengan katodanya yaitu Na plus liquid plus katodanya yaitu Na plus liquid plus emin itu menghasilkan Na liquid. Dengan anodanya yaitu 2Cl- liquid itu menghasilkan Cl2 gas plus 2 emin. Penggunaan yang kedua yaitu penggunaan natrium dan senyawanya. A. NaCl itu untuk pengolahan bahan makanan dan pengawetan pada industri makanan. B. NaOH untuk pembuatan sabun dan deterjen, untuk industri pulpen dan kertas dan pengolahan aluminium. C. Na2CO3 itu untuk industri kaca dan deterjen. D. Yaitu NaHCO3 untuk pengembang kue dan menghilangkan kesadahan air. Kemudian kalium. Logam kalium itu dapat dibuat melalui beberapa cara, yaitu pertama, elektrolisis leburan KOH, yang kedua yaitu elektrolisis leburan KCN, yang ketiga yaitu reduksi garam kloridanya, yang keempat yaitu reduksi KCl dan dengan Na. Kegunaan kalium yaitu pertama yaitu pada bentuk unsur digunakan oleh tumbuhan, yang kedua yaitu bentuk unsur digunakan untuk pembuatan senyawa kalium superoksida atau KO2 dan sebagai campuran cadangan oksigen di kapal selam. Yang ketiga yaitu senyawa KOH digunakan pada industri sabun lunak, dan yang keempat yaitu senyawa KCl sebagai pupuk tanaman. Yang kelima, K2CO digunakan pada industri kaca. C. Litium. Logam litium itu dibuat dengan elektrolisis laburan LiCl. Kegunaan litium pada industri baterai dan senyawa Li2CO digunakan untuk pembuatan peralatan gelas dan keramik. Yang ketiga yaitu alkali tanah.
Logam alkali tanah yang paling banyak diproduksi yaitu magnesium. Pembuatan magnesium ini dilakukan dengan elektrolisis lelehan garam. Kloridanya yaitu berasal dari ekstraksi air laut. Pada prinsip kerja pembuatan magnesium yaitu yang pertama, pembakaran kerang dan kulit pada hewan laut itu diperoleh hasil CaO. CaO itu direaksikan dengan air yang menghasilkan air kapur CaOH2. Penambahan CaOH2 dalam air laut itu mengendapkan MgOH2, kemudian disaring dan mereaksikan endapan MgOH2 dengan HCl menghasilkan MgCl2 aqueous yang mengkristalkan MgCl2 aqueous dan meleburnya untuk dielektrolisiskan dengan kegunaan magnesium yaitu pertama, logam magnesium itu digunakan sebagai logam paduan atau alloy untuk suku cadang pesawat terbang dan peralatan rumah tangga. B, yaitu sebagai pelindung katoda dalam mencegah korosi pipa. Dan C yaitu untuk kembang api. 4 yaitu aluminium. Pembuatan aluminium itu ada 2 tahap dalam pengolahan aluminium dari bauksit. Tahap pertama yaitu pemurnian bauksit dari zat pengotorannya sampai diperoleh Al2O3. Reaksi pemurnian bauksit yaitu Al2O3 solid plus 2OH- aqueous plus 3H2O itu menghasilkan 2AlOH4 aqueous plus 2AlOH3 solid plus CO3 2 yaitu menghasilkan CO3 2- gas plus H2O liquid. Kemudian 2AlOH3 solid itu menghasilkan Al2O3 solid plus 3H2O liquid. Tahap kedua yaitu merupakan tahap elektrolisis terhadap Al2O3 sehingga dapat logam Al murni. Reaksi elektrolisis Al2O3 yaitu Al2O3 liquid menghasilkan 2Al3 plus liquid plus 3O2- liquid dengan katodanya yaitu 2Al3 plus ditambah 3- itu menghasilkan Al solid dan anodanya yaitu 2O2 liquid menghasilkan O2 gas plus 4E. Pada katodanya dikali 4 dan pada anodanya itu dikali 3. Kemudian 2Al2O3 liquid itu menghasilkan 4Al solid plus 3O2 gas. B. Penggunaan aluminium dan senyawanya. Yang pertama, untuk bahan pembuatan bak truk dan komponen kendaraan bermotor lainnya. Yang kedua, untuk bahan pembuatan badan pesawat terbang. Yang ketiga, untuk bahan pembuatan kusen dan jendela. Dan yang keempat yaitu sebagai aluminium foil dan kaleng aluminium kemasan produk makanan dan minuman. Yang kelima yaitu untuk label listrik dan perabotan rumah tangga dalam barang kerajinan. Yang keenam untuk pembuatan termit dan yang ketujuh yaitu AlSO43 digunakan Al2SO43 yaitu digunakan untuk mempercepat koagulasi lumpur pada pengolahan air minum. 8 yaitu Al2O3 atau alumina digunakan sebagai ampelas atau generida. C yaitu dampak negatif pada aluminium. Yang pertama yaitu Al2O3 itu beracun bila masuk ke pernapasan. Yang kedua yaitu AlClO3 yaitu menyebabkan iritasi pada jaringan yang beracun. Yang kelima yaitu nitrogen atau N. Yang pertama yaitu pembuatan nitrogen. Udara yang mengandung nitrogen itu mengalami proses pencairan udara sehingga udara cair yang hanya mengandung argon, nitrogen dan oksigen itu kemudian gas-gas tersebut dipisahkan melalui distilasi yang bertingkat dan didapatkan nitrogen berupa gas yang paling atas pada distilasi. B. Penggunaan nitrogen. Yang pertama, untuk membuat amonia atau NH3. Yang kedua, untuk membuat atmosfer inert dalam proses industri elektronika. Yang ketiga, yaitu untuk membuat atmosfer inert dalam industri makanan. Makanan kemasan agar memperpanjang masa penggunaannya. Yang keempat, yaitu nitrogen cair itu digunakan sebagai pendingin. Dan C. Dampak negatif unsur dan senyawa nitrogen. Yang pertama yaitu unsur nitrogen mudah terbakar dan dapat mengakibatkan hujan asam.
Yang kedua yaitu NO2 itu menyebabkan keracunan bila terisap. Dan yang ketiga yaitu menyebabkan keracunan dan iritasi. 6. Amonia. A. Pembuatan amonia. Amonia itu dibuat menurut proses Haber-Bosch dari gas nitrogen dan hidrogen. Bentuk reaksinya yaitu N2 gas plus 3H2 gas itu menghasilkan 2NH3 gas. Reaksi berlangsung pada suhu 550 derajat Celcius dengan katalisator campuran serbuk besi, Al2O3, MgO, CaO, dan Ko. Kemudian amonia itu dapat dibuat di laboratorium dari reaksi garam amonium yaitu NH4Cl, NH4Cl, NH4,2SO4 dengan basa kuat NaOH, CaOH2. Kemudian ada juga NH4,2SO4 solid plus CaOH2 solid itu menghasilkan CaSO4 solid plus 2NH3 gas plus 2H2O liquid. B yaitu penggunaan amonia. Pertama yaitu pada bahan baku pada industri pupuk area yaitu CONH2 dan ZaNH4 2SO4. Yang kedua yaitu sebagai pendingin pada pabrik-pabrik es. Yang ketiga yaitu membuat senyawa nitrogen. Dan yang keempat yaitu membuat hidrazin atau N2H4. Yang ketujuh yaitu oksigen. Pertama, pembuatan oksigen di laboratorium yaitu A. Penguraian KClO, KCO, kemudian dipanaskan dan terurailah membentuk KCl dan oksigen. Katalisator yang digunakan yaitu PbO2. 2 KClO solid dengan PbO2 itu menghasilkan 2 KCl solid plus 3O2 gas. Yang kedua yaitu pengurangan H2O2 yaitu terurai dengan menghasilkan air dan oksigen dengan katalisator yaitu Fe3+ atau CO2+. 2H2O aqueous dengan Fe3+ itu menghasilkan 2H2O liquid plus O2 gas. Ketiga yaitu elektrolisis pada airnya. Elektrolisis air itu menghasilkan hidrogen di katoda dan oksigen di anodanya. Bentuk reaksinya yaitu 2H2O liquid dielektrolisiskan menghasilkan 2H2 gas plus O2 gas. B. Kegunaan oksigen. Pertamanya yaitu sebagai sumber oksigen untuk penyelam dan angsawan atau penderita penyakit tertentu. Yang kedua yaitu digunakan dalam industri baja atau mengurangi kadar karbon. Yang ketiga yaitu digunakan untuk pengelasan baja bersama gas asetilina. Yang keempat yaitu oksigen cair dan hidrogen cair itu digunakan sebagai bahan bakar roket pendorong pesawat ruang angkasa. Kemudian C. Dampak unsur negatif dari oksigen. Pertama yaitu unsur O2 dapat menyebabkan kebakaran, iritasi kulit, dan memengaruhi korosi. Yang kedua yaitu OF2 itu meledak atau mudah meledak dengan HCHO menyebabkan kebakaran, keracunan, iritasi, dan kanker. Yang kedelapan yaitu belerang atau es. Pertama yaitu pembuatan belerang itu deposit belerang dicairkan dengan mengalirkan air super panas yang belerang cair dipaksa keluar dengan memompakan udara panas dan dibiarkan membeku. Selain itu, belerang itu berasal dari hasil bumi yang didesulfirasi minyak bumi. B. Penggunaan belerang. Penggunaan belerang adalah untuk membuat asam sulfat dan vulkanisasi karot pada industri dan kendaraan. Yang C. Dampak negatif dari unsur senyawa belerang. Yang pertama yaitu unsur senyawa belerang ini mudah terbakar dan mudah meledak. Yang kedua, H2S itu beracun bahkan menyebabkan kematian. Yang ketiga yaitu H2SO4 itu menyebabkan korosi dan luka terbakar atau luka bakar. Yang kesembilan yaitu asam sulfat H2SO4. Pembuatan asam sulfat ada dua jenis yaitu dengan proses kamar timbal dan proses kontak. Pada A yaitu pembuatan H2SO4 dengan proses kamar timbal atau bilik menggunakan ruang reaktor dengan dinding timbal Pb. Proses itu proses pembakaran belerang yang dan direaksikan dengan NO2 solid plus 2O2 gas itu menghasilkan 2SO2 gas. Kemudian 2SO2 gas plus 2NO2 gas menghasilkan 2SO3 gas plus 2NO2 gas, 2NO gas. Gas SO3 di kamar timbal itu direaksikan dengan air yang membentuk H2SO4. SO3
dengan reaksinya yaitu SO3 plus H2O itu menghasilkan H2SO4 aqueous. B yaitu pembuatan H2SO4 dengan proses kontak merupakan sintetis belerang menjadi H2SO4 dengan katalis V2O5. Reaksinya yaitu S solid plus O2 gas itu menghasilkan SO2 gas. Kemudian 2SO2 gas itu menghasilkan O2 gas dengan V2O5 menghasilkan 2SO3. Kemudian gas SO3 itu dilarutkan di H2SO4 pekat. Bentuk reaksinya yaitu SO3 gas plus H2SO4 liquid itu menghasilkan H2SO2O7 liquid. Selanjutnya diencerkan dengan untuk memperoleh H2SO4 dengan kadar 90 sampai 99% yaitu H2SO7 liquid plus H2O itu menghasilkan 2H2SO4 liquid. Produksi ini itu dengan proses kontak paling banyak yang digunakan dan menguntungkan. Yang ke-10 yaitu silikon atau Si. Yang pertama yaitu pada pembuatan silikon, silikon itu dibuat dari campuran silika dan kokas yang dipanaskan dalam suatu tanur pada suhu 3000 derajat Celcius dengan kokas sebagai reduktor. SiO2 liquid plus C2 solid itu menghasilkan Si liquid plus 2CO gas. Silikon ultramurni dibuat dari reaksi silikon biasa dengan klorin yang berbentuk SiCi dan direduksikan dengan gas H2. Bentuk reaksinya yaitu SiCl4 gas plus 2H2 gas itu menghasilkan Si solid plus 4HCl. B yaitu penggunaan silikon. Silikon itu banyak digunakan untuk membuat chip komputer, sel surya, dan lain-lain. Kemudian senyawa silikon ini berupa silika yang diikat digunakan untuk membuat gelas, keramik, dan semen. Dampak negatif dari unsur silikon yaitu pertama, unsur silikon dapat berbentuk bubuk dan mudah terbakar. Dan pada SiCl4 beracun dan bila terasap. SiH4 itu mudah terbakar di udara. Yang ke-11 yaitu besi atau Fe. Pada pembuatan besi, pengolahan biji Fe2O3 yang menjadi logamnya itu berlangsung dalam tanur sembur. Udara panas itu dimasukkan ke bagian bawah tanur, lalu bereaksi dengan kokas untuk membuat gas CO2 pada suhu bawah tanur itu 2000 derajat Celcius. C plus O2 itu menghasilkan CO2 dan CO3 plus C menghasilkan 2CO. Pada kegunaan besi, yaitu besi itu banyak digunakan dalam pembuatan baja yang kemudian dibentuk sesuai keperluan, seperti gedung bertingkat, jembatan, dan lain-lain. Dampak negatif dari unsur besi yaitu logam besi itu cukup reaktif sehingga mudah terkorosi dan beracun. Yang kedua yaitu senyawa K3FeCN6 beracun bagi tumbuh-tumbuhan. Ke-12 yaitu Cr atau kromium. Pada pembuatan kromium dibuat menurut proses Goldschmidt dengan mereduksi Cr2O3 dengan menggunakan aluminium. Dengan reaksi yang terjadi yaitu Cr2O3 plus 2Al itu menghasilkan 2Cr plus Al2O3. Kegunaan kromium yaitu sebagai campuran logam dan pelapis antarkat dan sebagai katalis pada reaksi kimia. Ke-13 yaitu tembaga atau Cu. Pembuatan tembaga yaitu tahap pengolahan biji tembaga yaitu yang pertama, tahap pengapungan atau floating dengan bertujuan memisahkan logam pengotor biji tembaga yang ditambah dengan deterjen, EaOH, dan air. Kemudian tahap pemanggangan atau roasting. Biji tembaga yaitu dipanggang untuk mengubah besi sulfida menjadi besi oksida. Yang ketiga yaitu reduksi CO2O yaitu bertujuan untuk mendapatkan tembaga dengan kemurnian 99%. Kemudian keempat yaitu pemurnian dengan cara elektrolisis larutan CuSO terhadap tembaga dengan 99%. B. Kegunaan tembaga. Kegunaan tembaga yaitu untuk kabel-kabel listrik dan berbagai peralatan rumah tangga serta sebagai campuran dalam uang logam, perunggu, dan kekunian. Pada dampak negatif tembaga yaitu pertama, CuCl2 itu dapat menyebabkan keracunan melalui pernapasan. Yang kedua yaitu tembaga kromat menyebabkan penyakit kanker. Sekian dari saya minta maaf jika ada kesalahan pada kalimat dan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.